Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pada teman-teman audiens. Izinkan saya menyapa dulu. Yang pertama, terima kasih moderator sudah memberikan, tadi mungkin ada disinggung sedikit Papi katanya. "Oh, orang-orang menjadi bertanya-tanya nih. Kenapa ada panggilan Papi?" Katanya ya. Itu. Yang saya hormati Rektor beserta seluruh sivitas akademika Universitas Teknologi Digital atau Digitek University. Ini juga mungkin untuk beberapa waktu ini kali kedua saya silaturahmi, Pak. Ya, Mungkin ke Digitek University, nggak tahu nih. Agak sering ke sini, nggak tahu kenapa nih, Pak. Ada pertanda apa nih, Pak? Kayak gini. berarti pertanda kesuksesan dari Digital University Oh, datang luar orang biasa. Tepuk podcast. tangan dulu dong buat Digitek University. Oke. Jadi senang sekali, Pak. Memang hari ini saya lanjut mungkin bersama teman-teman dengan tema yang berbeda dan Pak Rian, mohon izin salam hormat lagi mungkin Bapak ketemu lagi kita dan terima kasih juga bisa mengizinkan teman-teman ini katanya dapat teman-teman panitianya kekeh pengen ngundang ini gitu Pak. Gitu. Jadi ada takutnya perebut dengan kelompok yang lain tapi alhamdulillah dua-duanya diizinkan. Terima kasih Pak Rian dan kalau yang saya lihat Pak di kelompok ini mungkin Hmm. jadi salah satunya saya lihat beberapa waktu lalu mereka juga sudah bikin medsosnya nih Pak, Oh iya. medsos kelompoknya dan di sana ternyata mereka selain daripada biasanya mungkin kalau medsos acara gini cuma nge-share flyernya udah gitu ya, Ya. flyer seminarnya udah. Tapi ternyata di sini mereka berproses, Pak. Membangun kontennya dulu, membangun awareness-nya dulu. Udah jelas lah memperkenalkan wajah satu-satu ini, Pak. Ya. Wajah satu-satu kelompoknya gitu. Terus juga mereka menjelaskan atau memberikan edukasi tentang konten yang akan disampaikan di webinar hari ini. Hmm. Dan juga kalaupun memang misalnya nanti ada kategori medsos terfavorit, Hmm. mungkin kelompok ini bisa jadi salah Oh satunya. Tepuk tangan dulu dong. iya. Buat kelompok, saya juga takut salah nyebut nih, kelompok satu Semnas kelas B3. Nah, oke, emang rada apa baliutnya gitu. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman semua juga kepada tadi seluruh panitia dan tim yang bertugas gitu ya, termasuk juga operator. Saya datang juga, aduh bosen cenah ya, gitu. Tapi mudah-mudahan semakin sering silaturahmi. Kita juga ini keren banget nih. Saya hari ini juga dapat kuliah gratis soalnya moderator. Gitu dari narasumber yang pertama atau pemateri pertama dosen Digitek University juga tadi sepak terjangnya sudah tidak diragukan lagi. Kalau beliau manggil saya expert berarti ini adalah suhunya expert. Gitu. Karena sudah melanglang buana dengan berbagai program franchise tadi ya. Hmm. Itu kan juga salah satu bisnis yang sekarang menjanjikan tuh. Betul ya Pak ya? Ya. Itu kita juga dengan modal yang notabene-nya terbatas gitu ya, mungkin tapi bisa punya usaha dengan brand yang ternama. Ya. Nah, itu istimewanya. Karena nggak mudah nih membangun sebuah brand dan akan kita bahas nih tentang brand juga. Di sini memang kemarin Pak kita ada brainstorming dengan beberapa teman-teman di kelompok tentang judulnya ini medsos kamu buat apa? Saya share di media sosial nih Pak malah pada jawab langsung Pak. Hmm. Medsosnya tadi buat stalking gitu. Ada yang medsosnya itu buat stalking itu juga biasanya tuh bikin second account, third accountnya. Moderator punya berapa akun nih Instagram nih? Curiga nih. Ada beberapa. Biasanya satu akun buat stalking satu orang gitu ya. Nah, medsosnya buat dipakai stalking. Tapi hari ini teman-teman di kelompok Semnas kelompok satu Semnas yang memberikan temanya ini adalah tentang tadi medsosnya untuk penggunaan bisnis dan juga pemanfaatannya dalam komunikasi digital. Nah, tapi maksudnya mungkin komunikasi digitalnya seperti apa? Sebetulnya juga tadi itu udah selesai nih moderator. Pak Gunawan sudah selesai membahas itu nih. Karena tadi dari segi bisnisnya iya sudah dan juga optimalisasi medsosnya iya. Berarti mungkin saya sedikit aja nih Pak ngasih POV lain. Hmm. Kalau mungkin saya dibilang influenza, oh influenza bukan penyakit ya gitu ya. Influencer itu juga bukan, tapi mungkin saya pegiat saja lah Pak, mungkin ya pegiat media sosial. Dan teman-teman yang hadir juga di sini beri tepuk tangan dulu dong buat audiens kita yang hadir. Ini tadi terakhir saya lihat ada 200 mungkin ya. 200 audiens ya? Oh iya. Sisanya izin ke toilet, ada yang izin ke mana lagi mungkin. eh Akhirnya keluar dulu dan sisa sekian. Ini boleh dong kalau misalnya tadi Pak Gunawan udah bilang komentar siap. Ini audiens karena ini kan Semnas ya. Nasional, jadi seluruh Indonesia betul? Atau dari luar negeri ada yang diundang juga nggak? Nggak.
Oh, nggak ada. Barangkali kalian punya teman di Papua Nugini gitu. Menang. Oke. Nah, di sini boleh komen dulu dong. Kalau teman-teman tadi udah komen siap, sekarang saya pengen tahu teman-teman yang hadir di Semnas ini itu dari kota mana aja? Atau dari daerah mana aja? Saya juga tadi kaget, Pak. Saya kirain SCBD itu SCBD mana? Jakarta sana. Ternyata SCBD itu eh, Sumarekon, Sumarekon, Ciwastra, Ciwastra. Bodogol, Derwati. Oke. Daerah sekitar Digitek University Iya, ya. Itu berarti tapi mudah-mudahan itu jadi tanda nanti Digitek jadi salah satu kawasan elit juga ya, Pak. iya, Gitu. Karena di sana sudah ada Masjid Al-Jabar, di iya. sini Sumarekon dan Digitek nanti juga tadi punya kontribusi lebih untuk nanti membangun wilayah di Kota Bandung. Terus nih mahasiswa-mahasiswanya juga karena sudah banyak mungkin aktif di media sosial, ya teman-teman nanti juga ketika share kegiatan ini akhirnya menemukan tadi kita lihat nih ada yang Bandung, Bandung pasti banyak, ada yang Majalaya, Palembang, ini bener nih dari Palembang nih, wah ada Kak Kadarsih Unmaha, wah benar dari Palembang. Cililin Pride. Oke, Cililin ini kebetulan sponsor kita nih salah satunya dari Cililin juga ya. Gitu. Terus juga ada Subang, Bandung, Batam, Amerika, Australia. Oh, jauh luar biasa. Ternyata banyak tepuk tangan sekali lagi dong. Dari seluruh audiens yang hadir pada saat ini, ya sudah tadi siang hari. Kalau Pak Gunawan bilang udah waktunya, ini waktunya istirahat ya Pak ya. Hmm. Itu mungkin sudah lelah dengan kegiatan aktivitasnya atau mungkin yang sedang beraktivitas di weekdays-nya menyempatkan berkegiatan di webinar ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Oke, operator boleh kita masuk ke materinya. Sekarang kita langsung masuk ke judul materinya. Aduh, ini mohon maaf nih Pak judulnya. Judulnya di sini adalah cara jual diri. Wah, tapi tanda kutip ya teman-teman ya. Cara jual diri alias personal branding di media sosial. Nah, ini adalah maksudnya jual diri itu ya memang bukan yang kalau tadi open PO itu beda lagi. Tapi kalau jual diri yang lain itu tidak disarankan ya teman-teman ya. Dan bukannya itu yang akan saya bahas, tapi di sini adalah personal branding. Karena tadi Pak Gunawan membahas lebih penekanan dari segi bisnis ya Pak. Iya. Dari segi wirausaha, pengoptimalan itu. Tapi sekarang bagaimana kalau mungkin yang bergabung teman-teman di sini atau mahasiswa Digitek yang join itu belum punya wirausaha mungkin Pak, belum punya bisnis, tapi dia ingin menunjukkan dirinya sendiri Hmm. atau secara personalnya, gitu ya, secara pribadinya. Dan nanti apakah ke depannya itu bisa dibentuk menjadi sebuah bisnis dan lain sebagainya nanti kita akan bahas. Karena ini akan memanfaatkan media sosial teman-teman sebagai alat yang nanti bisa bikin famous. Apakah famous itu artinya followersnya banyak? Ataukah famous itu seperti apa? Nanti kita akan bahas. Oke, izinkan juga saya memperkenalkan diri teman-teman. Tadi mungkin sudah diperkenalkan singkat oleh moderator. Nama saya Satria Andika, boleh dipanggil Kasep. Nah, itu gampang ya. Gitu. Panggil Kasep. Nggak, panggil Satria aja. Ya, saya juga tadi mungkin diperkenalkan sebagai seorang edu kreator dan juga relawan teknologi informasi komunikasi atau juga di sini programnya salah satunya di Jawara Digital. Nah, ini saya menjadi salah satu pengurus di Provinsi Jawa Barat juga. Ini mohon izin juga sambil memperkenalkan diri nih Pak nih ya. Jadi kalaupun teman-teman ingin tahu lebih banyaknya, sebetulnya gampang. Tinggal scan aja. Tapi ini bukan kris, Pak. Hmm. Gitu ya. Bukan nanti tiba-tiba transfer. Teman-teman scan aja. Di sini QR-nya nanti akan masuk ke profil saya atau mau cari langsung di Google Chrome atau di website s.id_Satria Andika. Teman-teman bisa cek profil saya di sana. Kalau teman-teman kepo, bisa cek langsung. Oke. Itu saja mungkin perkenalan dari saya, tapi sedikit mungkin tambahan. Saya juga ada pengalaman sedikit nih, moderator, panitia, dan juga Pak Gunawan. Kalau saya mungkin baru sekian sedikit saja, Pak. Ada beberapa kegiatan training. Kalau moderator tadi menyebutkan salah satunya adalah bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Ada beberapa kegiatan, salah satunya ada di Digital Talent Scholarship, ada tematik akademi video content creator, lalu juga ada Digital Entrepreneurship Academy. Dan ada beberapa program lain juga bersama mitra yang lain, termasuk juga saya tadi melalui relawan TIK, itu bergerak di literasi digital tadi Pak. Sektor UMKM mungkinnya jadi mungkin mudah-mudahan juga nih pertemuan seperti ini pun nanti bisa melahirkan kolaborasi, betul ya Pak ya? Siap. Karena Bapak sendiri tadi sudah expert, termasuk juga di beberapa kegiatan yang ada di Kota Bandung ini, sebetulnya mungkin
kita pernah ketemu nih Pak ya kalau di kegiatan di seperti itu, tapi karena sekarang baru berpapasan, jadi mudah-mudahan hal yang seperti ini bisa jadi kolaborasi. Gitu. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai materinya, siapin note-nya. Jadi jangan sampai teman-teman kelewat insight-nya. Karena yang nanti akan saya paparkan di materi itu tidak semua akan saya tuliskan. Nanti teman-teman silakan catat apa yang nanti menurut teman-teman penting, atau mungkin nanti apa yang pengen teman-teman tanyakan. Baik itu ke saya ataupun ke Pak Gunawan. Dan juga jangan lupa siapin kopinya nih ya. Karena mungkin kalau teman-teman takutnya ngantuk, kemarin Pak, waktu saya webinar juga di sini ada yang sambil makan seblak katanya Pak. Di Instastory-nya langsung diposting itu katanya menemani makan seblak gitu. Atau mungkin ya teman-teman di sini juga karena tadi sudah native medsos gitu. Kalau makan nggak sambil nonton drakor kayaknya kurang. Nah, ada teman-teman yang seperti itu ya. Ada yang teman-teman kalau misalnya makan nggak sambil scrolling TikTok itu karena padahal ini tangan kanan makan ya ngahuap gitu ya. Tangan kiri gini gitu. Itu memang sudah jadi hal yang lumrah. Karena menurut data teman-teman, tadi juga mungkin sedikit Pak Gunawan ada menampilkan data. Di sini saya mengutip dari sumber lain, ya dari Slice di sini adalah untuk platform yang sering digunakan. Platform media sosial yang sering digunakan oleh orang Indonesia di tahun 2024. Nah, kalau tadi Pak Gunawan notice, kita memang di sini ada satu, yang pertama masih YouTube ternyata. Ya. Karena memang mencakup banyak. Ya, kalaupun memang YouTube ini kita golongkan menjadi media sosial ya, teman-teman ya. Itu karena memang walaupun di sana hanya share-nya kayak itu mah kayak tempat nonton video gitu. Iya, memang gitu. Tapi mungkin bentuknya sebetulnya itu seperti media sosial. Nah, yang kedua memang TikTok, teman-teman. Siapa sih di sini yang sekarang join ya gitu, tidak punya TikTok? Kebanyakan pasti punya ya. Karena memang itu adalah yang paling renyah untuk dinikmati, dikonsumsi gitu. Dan yang ketiga yang tadi Pak Gunawan notis, Facebook, Pak. Ya. Betul, Pak. Ini Facebook itu memang kayak kesannya orang tua ya, Pak ya. Enggak. Yang pakai Facebook itu generasi Z mah kayaknya enggak, Pak. Tapi teman-teman saya juga yang Gen Z, apalagi yang anak-anak masih pakai walaupun sekedar COD pelek gitu ya. Walaupun sekedar COD HP gitu ya. Walaupun sekedar apa COD ataupun grup diskusi lainnya gitu. Ya mungkin grup diskusi karena sekarang banyak mungkin diskusi-diskusi kekinian ya Pak ya. Ya. Selain politik ternyata banyak sekarang diskusi cek hodam. Mungkin gitu ya. Cek Itu kodam. yang memang sekarang banyak didiskusikan gitu. Bahkan mungkin di Facebook teman-teman juga itu grup membahas itu. Saya juga curiga ini karena yang daftar itu sebetulnya lebih banyak ya dari yang nonton ya. Nah, kayaknya memang itu sih. Lebih banyak yang nonton cek hodam kayaknya gitu. Nah, selain daripada Facebook, ternyata Instagram dan teman-teman medsos yang lainnya masih di bawah itu kalau misalnya dari segi penggunaan. Tapi memang kalau yang kita lihat di sini, teman-teman, kalau mau memanfaatkan istilahnya media sosial, ini juga bisa kita sesuaikan nih dengan personal branding yang nanti kita bangun. Kalau kita mau ngebangun branding secara diri pribadi sendiri, yang namanya media sosial ini memang bagus kalau kita semua punya ya, Pak ya. Tapi memang lebih bagus kalau misalnya ada satu tapi optimal. Ya. Gitu ya. Satu tapi maksimal ketika kita gunakan. Apalagi memang kalau kita mau berbicara profesional, LinkedIn pasti itu Harus ada. harus ada ya, Pak ya. Teman-teman mahasiswa ataupun audiens di sini sudah punya LinkedIn? Ya, atau baru dengar itu apa channel LinkedIn ya? Gitu. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman yang baru tahu itu LinkedIn, itu jelas salah satu platform juga yang untuk membangun personal branding secara lebih profesional. Ya, apa yang di-sharing juga berbeda dengan media sosial yang lainnya. Nah, itu juga nanti kita sesuaikan nih, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut juga kepada bagaimana cara untuk membangun personal branding, kita mulai dulu dengan hal yang paling mendasar. Fundamentalnya adalah, udah kenal belum sih sama diri sendiri? Nah, tadi kan mungkin sebetulnya apa ya, kalau yang mungkin saya lihat, cek hodam itu juga awalnya mungkin ada rasa penasaran ya, Pak ya, untuk mengenal dirinya sendiri gitu ya. Ya. Minimal tahu ada khodam apa di dalam diri saya, walaupun itu tidak bisa kita jelaskan juga secara ilmiah mungkin ya gitu. Itu adalah mungkin salah satu langkah untuk mengenal diri sendiri, walaupun sekarang kan itu jadi fenomena dan jadi bercandaan ya gitu. Jadi oh kadang-kadang jadi ada itu mah khodamnya seblak ceker gitu. Itu mah khodamnya sendal jepit pamanggi di masjid gitu. Apa? Jadi bisa aneh-aneh sebetulnya. Tapi kalau dulunya mungkin sebelum sekarang jadi bercandaan, si cek hodam ini adalah langkah untuk mengenal diri sendiri. Nah, secara mungkin
psikologi, orang itu memang penasaran juga sebetulnya pencarian jati diri ya, Ya. istilahnya apa ya? Yang pemuda nih, yang Gen Z biasanya masih istilahnya itu. Kalau mungkin Bapak sudah menemukan nih jati dirinya gitu ya, terus juga karirnya, kehidupannya, walaupun perubahan pasti ada ya Pak ya. Ya. Tapi mengenal diri sendiri itu minimal adalah beberapa hal yang nanti akan saya paparkan. Nah, itu semua nanti akan kita kemas dalam sebuah personal branding, teman-teman. Yang dimana personal branding ini bisa kita mulai ya dengan mengetahui dulu nih apa itu personal branding. Secara definisi, ini yang saya kutip dari Susan. Beliau adalah salah satu CEO di Amerika sana, di majalah Forbes. Dalam artikelnya dia bilang sebuah definisi tentang personal branding. Bahwa personal branding ini adalah persepsi seseorang yang kamu bentuk terhadap dirimu dan apa yang bisa kamu tawarkan secara profesional saat ini serta di masa depan. Intinya, mungkin teman-teman, ini adalah cara untuk memperkenalkan diri. Gitu. Kalaupun memang misalnya personal branding ini itu bisa sesuai dengan apa yang teman-teman bisa sekarang, itu berarti keahlian. Tapi kalaupun memang misalnya nanti di masa depan, mungkin kita sebut dengan potensi ya, Pak ya. Nah, makanya si personal branding ini itu bisa membuat teman-teman akan lebih dikenal. Kalau misalnya hanya menyebutkan nama Satria, kalau orang belum kenal, orang nggak akan tahu tadi. Ya tadi ya mungkin kalau memang pembahasannya adalah mengetahui diri sendiri, dirinya sendiri pun kalau memang belum kenal ya bisa jadi orang lain akan jadi menilai yang berbeda dengan apa yang dia persepsikan. Nah, makanya si personal branding ini adalah perlu dari dirinya dulu kenal, dan nanti ketika disampaikan kepada orang lain, itu kita lihat nih, apakah sesuai dengan apa yang kita ingin kenalkan. Makanya si personal branding ini perlu ada balance dari teman-temannya, pengen dikenal seperti apa, dan nanti hasilnya apakah sesuai dengan penilaian orang lain. Nah, itu semua nanti akan kita coba susun ya dengan melihat dulu nih. Kalau misalnya teman-teman membangun personal branding, itu ada manfaatnya nggak? Jelas ada. Kalau misalnya moderator di sini mau istilahnya membangun personal branding. Nah, karena kita memang judulnya tadi adalah di medsos awalnya, kita akan invest dulu. Istilahnya invest ya Pak ya. Ya. Karena memang medsos ini walaupun terkesan gratis, tapi sebetulnya ya kita kan pakai kuota ya, teman-teman ya. Dalam mengaksesnya ya namanya internet tadi kan bayar. Walaupun misalnya nyolong wifi tetangga sih itu beda cerita ya gitu. Kalau misalnya kita menggunakan internet dengan bayar, berarti itu kan kita melakukan invest. Nah, sebetulnya apa sih yang nanti bisa kita dapatkan ketika misalnya kita melakukan personal branding? Di mana tadi sebetulnya Bapak sudah memaparkan tentang brand awareness, lalu juga tentang engagement. Itu semua nanti bisa teman-teman dapatkan ketika membangun sebuah personal branding. Nah, kalau memang teman-teman pengen dikenal, lalu juga pengen orang lain tahu nih ada teman-teman loh di dunia ini gitu ya. Misalnya, teman-teman tuh eksis loh keberadaannya dengan keahliannya apa, lalu juga membangun interaksi atau engagement tadi, itu semua bisa dibangun lewat personal branding. Termasuk gini kan Pak, ketika Hmm. saya misalnya share tahun lalu nih, Hmm. teman-teman kalau memang ada yang masih ingat ya, atau yang tahun lalu pernah join juga, saya dengan Pak Gunawan waktu itu istilahnya bertemu di webinar di kelompok lain pada saat itu Ya. ya. Itu. Dan pada saat itu saya nge-share informasinya bahwa saat itu saya mengisi kegiatan webinar di Digitech University. Dan alhamdulillah selang 1 tahun ternyata ada yang ingat gitu Pak. Nah makanya oh ternyata mungkin ada nih salah satu yang bisa dipanggil gitu ya menjadi salah satu narasumber ataupun pemateri di sini. Nah itu adalah salah satu mungkin manfaat atau benefit dari personal branding yang terbangun dari kita ketika share sesuatu di media sosial. Gitu. Oke, itu benefit dari personal branding. Dan selanjutnya, kalau mungkin tadi teman-teman sudah nyiapin catatan, nah, saya akan tanya nih sekarang, what is your personal brand? Kalau misalnya tadi moderator memperkenalkan saya sebagai edu creator, itu adalah personal brand yang saya bangun. Walaupun mungkin edu creator ini ya bukan istilah sebuah profesi yang umum ya. Tapi kalau mungkin Pak Gunawan juga pernah sharing tentang entrepreneurship, pasti mungkin ada salah satunya sociopreneur ya Pak ya. Ya. Di mana itu adalah seorang entrepreneur yang memang berkegiatan dalam kegiatan dampak-dampak sosial,
Itu baik itu lingkungan ataupun kesejahteraan masyarakat. Nah, ini mungkin kalau saya lebih ke bagaimana personal brandingnya ini dibangun dalam kegiatan-kegiatan edukasi, termasuk tadi giat literasi digital, ataupun juga kegiatan-kegiatan yang membagikan sebuah edukasi dan literasi secara daring dalam bentuk konten. Itu. Nah, kalau misalnya sekarang teman-teman pengen tahu diri teman-teman, itu kan teman-teman bisa punya banyak cara. Nah, tetapi sebetulnya teman-teman, personal branding itu bisa dibangun, bisa disetting, bisa dilakukan dalam bentuk sebuah pencitraan yang juga tidak sesuai sebetulnya dengan diri teman-teman. Nah, ini sebetulnya bisa teman-teman kotret, bisa teman-teman rancang ya dalam 4 aspek. Ini kalau yang teman-teman sudah tadi menyiapkan catatan, boleh nih langsung ditulis. Yang pertama, your image. Ya, apa image yang akan teman-teman bangun? Gitu. Itu nanti bisa teman-teman setelah kegiatan webinar ini coba ditulis ya. Image yang akan dibangun seperti apa? Mau image profesional, formal, image tengil, image ceria, image yang istilahnya lugu gitu. Itu semua bisa dibangun. Karena banyak yang mungkin teman-teman kena di layar kaca atau di media, orangnya komedian apa ya, mungkin gitu. Orangnya hahaha hihi. Ketika di kehidupan nyatanya itu ternyata tegas, serem, gitu ya. Karena itu semua adalah persona yang dia bangun. Ada yang ketika di media sosialnya ternyata wah ceria gitu ya kalau misalnya bikin vlog. Halo guys, kita lagi di sini guys. Wuh, gitu misalnya ya. Saking hebohnya. Tapi ternyata ketika di kehidupannya tuh dia tidak seheboh itu. Nggak ketemu orang wah gitu. Nggak langsung teriak seperti itu. Tetap seperti manusia biasa saja. Dan tapi itulah image yang dia bangun. Ada orang yang di luarnya atau di dunia nyatanya biasa saja, tapi personal brand yang dia bangun, imagine ada orang tegas, pendiam, itu ada. Biasanya stand up comedian atau misalnya yang suka nonton stand up comedy itu kenal tuh, ada beberapa persona yang membangun seperti itu. Kesehariannya biasa aja, tapi pas ketika dia tampil, dia seakan-akan tegas, garang, diam. Gitu. Itu adalah image. Nah, teman-teman punya image yang seperti apa dan pengen personal brandingnya dikenal sebagai image yang seperti apa, itu bisa dituliskan. Kedua, misi. Nah, misi di sini juga ada pasti pasangannya visi. Kalau visi memang biasanya lebih awal ya, Pak, ya, disampaikannya. Jadi visi itu nanti akan dijabarkan, diturunkan dalam bentuk misi. Kalau misalnya visinya teman-teman sebetulnya nanti adalah kalau saya adalah tentang literasi digital misalnya gitu. Itu untuk visinya. Nah, misinya ini adalah literasi digital ini tercakup apa? Oh, misalnya kesadaran masyarakat tentang hoax gitu, Pak. Atau misalnya pemanfaatan masyarakat tentang tadi go digital, go online dalam usahanya. Nah, itu adalah sebuah bentuk literasi digital yang dijabarkan dari visi saya gitu. Nah, itu semua teman-teman silakan cantumkan. Bisa visinya juga secara pribadi. Contoh, tadi ada yang baca Al-Qur'an nih, teman-teman panitia ya di awal. Nah, pengen visinya itu ternyata dia mengajarkan bacaan Al-Qur'an ya gitu di media sosial. Nah, itu dia pingin punya visi itu, lalu misinya adalah membuat konten yang berkaitan tentang itu. Nah, itu nanti bisa teman-teman bangun dalam sebuah personal brand tadi, visi dan misi. Yang selanjutnya adalah value. Nah, ini juga tadi, value yang akan teman-teman berikan apa? Kalau tadi teman-teman mau mengajarkan cara untuk um, skincare, atau misalnya perawatan kulit, ataupun tutorial make up, nah, itu berarti value-nya teman-teman akan memberikan edukasi tentang itu. Teman-teman juga akan memberikan entertain tentang itu. Jadi value itu memang bukan cuma edukasi ya, teman-teman. Karena tadi Pak Gunawan juga sempat notice ada beberapa jenis konten, ada sharing, ya, gitu, ada caring juga ya, ada apa? Selling. Sparring. Oh, bukan sparring dulu. Selling. Itu ada penjualan. Nah, itu kan sebetulnya jenis-jenis konten ya, entertaining gitu kan teman-teman bisa sesuaikan dengan itu. Value-value-nya silakan teman-teman sisipkan di situ. Oke, itu tadi 4 hal untuk mengenal atau misalnya untuk merencanakan personal brand teman-teman. Selanjutnya sekarang, personal branding di medsos. Kita langsung spesifik di sana. Karena personal branding itu teman-teman bisa juga yang jadi guru atau jadi dosen, mungkin personal branding di kampus itu bisa ya Pak ya? Bisa. Dengan di kehidupan nyatanya nanti berbeda. Teman-teman yang sudah bekerja di sini,
ketika membangun personal branding di tempat kerjanya itu juga sebetulnya bisa disesuaikan. Nah, sekarang kita akan bangun personal branding di media sosial. Dengan banyaknya media sosial yang ada, itu teman-teman sebetulnya juga itu tadi bisa membangun personal branding yang berbeda ataupun sama dengan profesi. Itu tinggal teman-teman sesuaikan saja. Ada yang mungkin profesinya sehari-harinya adalah pekerja kantoran, Ya. tapi personal branding yang dibangun di media sosial adalah sebagai seorang reviewer makanan. Nah, itu kan bisa. Orang nggak tahu tuh profesi aslinya. Yang mungkin seorang karyawan swasta di, contohnya adalah di bidang administrasi perkantoran. Gitu. Ya, ketika di media sosialnya, dia tidak ingin memperkenalkan diri di profesinya itu sah-sah saja. Gitu ya. Moderator mungkin ada kegiatan bekerja, contohnya di bidang pendidikan. Gitu. Contohnya misalnya menjadi staf administrasi di bidang pendidikan. Tapi ketika di personal brandingnya itu memperkenalkan diri sebagai spesialis tentang hijab, gitu, tentang tutorial hijab dan sebagainya. Jadi orang taunya mungkin moderator itu sebagai tadi misalnya entusias istilah sekarang ya, entusias hijab, hijab entusias. Itu padahal mungkin secara profesi di dunia nyata berbeda. Ya, jadi itu teman-teman bisa sebetulnya melakukan hal seperti itu. Nah, tadi understanding your platform. Mengenal platform itu sangat penting. Karena kalau teman-teman mau membangun persona tadi, contohnya reviewer makanan, ya, dengan teman-teman mengenal platform media sosial, kayak TikTok, terus Instagram, terus Facebook, terus YouTube, pasti teman-teman akan bisa menyesuaikan konten yang akan di-share. Memang ada teknik mirroring ya, Pak ya. Ya. Satu konten di-share ke semua platform gitu ya. Karena memang sekarang bias ya, ada istilahnya YouTube punya video landscape, sekarang punya juga video potret namanya YouTube Short gitu kan. Instagram dulunya cuma banyaknya foto dan video yang square, sekarang juga ada yang bentuk potret. Karena semua bias memang, tapi ada karakternya juga gitu. Teman-teman memang lebih cocoknya di yang mana, silakan nanti baca di situasi. Karena itu kalaupun dibahas ternyata lebih panjang lagi ya Pak Panjang. ya. Itu nanti kita akan bahas mungkin di pertemuan lainnya tentang memang satu ataupun dua spesifik tentang itu. Tapi yang penting teman-teman sesuaikan karakter daripada media sosial dengan konten yang di-share sesuai dengan personal branding. Oke, sekarang cara bangun personal branding di medsos. Sekarang kita langsung ke praktek, teman-teman. Nah, yang pertama, tadi, kalau selain daripada Pak Gunawan bilang konsisten is a key, saya bilang kontennya juga is a key. Gitu ya, Pak ya? Dan memang konsisten tadi juga adalah konsisten sharing konten. Gitu. Memang konten ini yang akan membuat teman-teman dikenal. Gitu. Kalau teman-teman nggak sharing konten, memang apa yang akan membuat teman-teman dikenal? Gitu kan ya. Teman-teman tadi ada yang sharing misalnya soal review makanan. Satu kafe teman-teman datangi review makanannya. Satu tempat makan teman-teman datangi review makanannya. Orang yang ngelihat itu pasti akan mengenal teman-teman sebagai seorang yang suka makan. Ya. Gitu kan ya. Seorang reviewer makanan. Gitu. Nah, itu semua karena adanya konten. Ya, makanya setelah teman-teman tahu tadi mau teman-teman dikenal seperti apa, buatlah konten yang sesuai dengan itu. Itu mudahnya. Nah, gitu. Kalau misalnya teman-teman mau mengkomunikasikannya teman-teman itu sebagai seorang guru, ya pasti konten yang dibuat pun adalah seorang guru tentang pendidikan, tentang ketemu dengan siswa, tentang metodologi belajar, tentang ice breaking ketika di kelas, itu semua bisa dikemas menjadi sebuah konten untuk personal branding seorang guru. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah setelah teman-teman tahu karakteristik media sosial, saya akan simpulkan 4 hal ini untuk setiap media sosial. Karena 4 hal ini itu ada di setiap media sosial. Yang pertama adalah lengkapi profil. Caranya, teknisnya, itu tadi sudah disampaikan Pak Gunawan. Contohnya di Instagram. Ada fitur bio atau bio. Manfaatkan oleh teman-teman menulis apa yang ingin teman-teman promosikan kepada orang lain. Bio-nya ada yang misalnya tadi mencantumkan part-time traveler. Nah, itu biasanya hobi jalan-jalan. Ya. Nah, nanti sinergi dengan highlight-nya. Sinergi dengan highlight-nya biasanya ada yang kalau udah ke negara-negara lain ya atau yang sudah keluar negeri ya Pak ya. Highlight-nya tuh di situnya ada bendera, bendera negara. Nah, gitu.
Kalau misalnya teman-teman menunjukkan diri sebagai traveler, itu nanti akan disinkronkan. Bio-nya, Instastory-nya, rajin upload, dimanfaatkan, ya gitu. Terus juga segi kontennya itu di Instagram itu ada sharing post, ada carousel, ada reel, semuanya dimanfaatkan. Jadi nggak satu aja. Linknya tadi dari segi bio-nya diisi. Semua profilnya dilengkapi, semua share istilahnya fiturnya itu dimanfaatkan, itu akan menjadi personal branding yang semakin kuat. Jadi sayanglah istilahnya ya Pak ya, kalaupun di media sosialnya itu sudah ada fitur tadi memasukkan link untuk tadi mau dimasukkannya Linktree ataupun tadi misalnya langsung ke nomor WhatsApp gitu kan ya, sayang banget kalau nggak dipakai gitu. Padahal itu bisa memudahkan orang yang ingin menghubungi teman-teman atau kenal lebih jauh, itu tinggal klik gitu di link tersebut. Nah, tadi yang poin satu dan poin dua, yang ketiga adalah meningkatkan kualitas visual dan audio. Karena yang tadi kita sebut media sosial itu pasti semuanya ada visual dan audionya. Even yang teksnya doang, teks itu walaupun kita isi istilahnya bentuknya tulisan, tapi memang visual itu juga pasti akan ada. Ngaruh, ya. Itu. Contohnya adalah ketika kita misalnya punya rezeki lebih, punya device yang lebih bagus, ya Pak ya, punya kamera contohnya gitu ya, ataupun memang misalnya handphonenya bisa kita upgrade, itu coba maksimalkan. Karena semakin dengan kualitas yang kita share, kontennya semakin bagus, maka personal brandingnya akan berbeda. Mohon maaf nih Pak, saya ketika punya teman, saya sebut merek lah misalnya punya HP iPhone 15 Pro. Saya itu ketika ngelihat dia posting itu kayak beda circle, Pak. Kok kayak saya ketika nge-share foto atau video di Instagram burik gitu ya, gitu ya, pecah-pecah gitu ya. Tapi ketika dia nge-share itu kok bening gitu. Apalagi dia punya misalnya mirrorless juga, DSLR juga gitu ya. Kalau dia nge-share konten tuh, kayak beda circle gitu ya. Kayak dia tuh selebgram, kayak dia tuh artis. Padahal mungkin sesama teman kita, tapi karena kualitas konten yang dia share-nya visual audionya lebih bagus, personal brandingnya dia seakan-akan lebih high gitu. Nah, yang terakhir adalah caption. Ini banyak nih Pak yang nge-share di media sosial di Instagram, captionnya no caption. Gitu ya. Captionnya no caption gitu ya. Jadi captionnya tulisan no caption atau kosong atau cuma emot-emot itu. Sayang sekali teman-teman, karena ketika nge-share Insta Story saja, contoh lah, tadi mungkin ada yang lagi nge-share ya, teman-teman panitia ataupun yang hadir di studio ini, nge-share lagi kegiatan ini, lagi streaming webinar, gitu. Nah, itu kan mungkin sebetulnya bisa ditambahkan tuh, ya. Kalau misalnya ngefoto doang, orang lagi duduk di sini, lagi duduk di sofa, terus orang-orang mungkin ada yang nyangkanya, ya itu mungkin apa lagi ada tamu, gitu ya. Lagi duduk di sofa, ada suguhan, gitu ya. Tapi kalau teman-teman kasih caption, gitu ya, terus lagi ada lampunya keambil, kameranya keambil, kasih keterangan di sini, live streaming webinar di Studio Digitech, itu udah mau mulai nih, itu misalnya ya, itu adalah sebuah bentuk pemberian informasi dalam bentuk caption tadi ya, baik itu di media sosial, di Instastory ataupun lainnya. Nah itu untuk beberapa hal yang bisa dimaksimalkan, dan yang terakhir adalah storytelling. Saya tulis di sini seperti ini mungkin, Pak. Semua orang punya cerita, tapi tidak semua orang bisa bercerita. Storytelling itu adalah hal penting. Selain daripada sebuah caption tadi, teman-teman itu menyajikan cerita di media sosial. Teman-teman lagi misalnya satu kegiatan, teman-teman lagi pengen memperkenalkan diri siapa, berikan cerita. Karena sekarang juga tadi mungkin Bapak banyak menginkubasi para pelaku UMKM ya, Pak. Ya. Selain daripada ada unique selling proposition atau selling point-nya dari setiap produk, sekarang itu adalah gimana story-nya ya, Pak ya? Ya. Gimana story-nya produk itu misalnya dibuat seperti apa. Storytelling itu sangat luar biasa. Sehingga teman-teman pun ketika memanfaatkan momen media sosial ini sebagai personal branding, maka berikanlah cerita-cerita atau storytelling yang bisa membuat orang lain mengalir ke dalam cerita teman-teman, gitu ya, dan sehingga mengenal teman-teman dengan persona yang diinginkan. Dan yang terakhir saya kutip sebuah perkataan dari Jeff Bezos sebagai CEO dari Amazon.com. Branding is what people say about you when you are not in the room. Jadi mungkin kita sebut dengan personal branding ini adalah ketika
teman-teman digibahin. Gitu ya, apa ya bahasa yang paling mudah ya? Diomongin sama orang di belakang teman-teman. Nah, itulah sebuah personal branding. Walaupun mungkin kita berbicara tentang fitnah, berarti kan nggak sesuai ya. Atau gosip, berarti kan itu masih belum tahu faktanya. Tapi maksudnya adalah ketika, contoh lah, ada teman-teman yang nge-share sesuatu di media sosial, biasanya orang yang lihat itu akan mengenal teman-teman, oh seperti itu. Lalu ketika teman-teman misalnya berkumpul di satu tempat, maksudnya ketika teman-teman tidak ada, teman-teman dibicarakan, maka itulah personal branding yang terlahir dari teman-teman yang dinilai dari orang lain. Sehingga personal branding itu memang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, Ya, tapi setidaknya kita bisa bangun itu. Dan kalau teman-teman pengen sharing lebih lanjut lagi, tadi Instagram saya sudah dicatat di @satriaandika_id. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.